Setelah penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang diberi nama Nederland Indie atau Hindia Belanda. Belanda menunjuk Van der Keppel sebagai komisaris jenderal yang beraliran waktu itu liberal, yaitu menghendaki urusan ekonomi diserahkan kepada swasta. Kehadiran Belanda di Indonesia banyak ditentang oleh rakyat dan raja-raja daerah. Tahun 1830 saja pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah terlibat perang di Ponorogo. Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830. Nah, disinilah awal mula tanam paksa. Van den Bos memberlakukan tanam paksa, teman-teman, yaitu kewajiban menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa atau internasional, seperti lada, teh, tebu, kayu manis, kapas, dan kopi, karena bernilai jual tinggi saat itu. Tujuan tanam paksa nggak lain, mengisi kas Belanda yang kosong, dan untuk membayar hutang negara. Aturannya yang dibuat sih begini. 1/5 dari tanah rakyat harus ditanami tanaman wajib, ya tadi yang di atas. Lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetorkan dianggap sebagai pajak. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. Bila terjadi gagal panen akan ditanggung oleh pemerintah. Masa tanam tanaman tidak melebihi masa tanam padi. Bila tidak memiliki tanah, rakyat harus bekerja di perkebunan di pabrik selama 65 hari saja dalam setahun. Tapi apakah begitu? Ketebak ya. Ternyata tidak dilaksanakan seperti itu. Pelaksanaannya justru jauh menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh Belanda sendiri. Aturan tanam paksa itu diselewengkan atau dilanggar oleh pemerintah Belanda sendiri. Nomor 1, lebih dari setengah luas tanah rakyat harus ditanami tanaman wajib. Kedua, kalau gagal panen, petani yang harus ganti rugi. Yang ketiga, masa tanam melebihi masa tanam padi. Yang keempat, kelebihan hasil panen dari jumlah pajak tidak akan dikembalikan. Dan yang kelima, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja rodi, teman-teman. Rodi itu ya bekerja nggak dibayar menurut keperluan pemerintah dan melebihi 65 hari dalam setahun, tidak sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri. Akibatnya sudah jelas, menderitalah rakyat kita. Bagi Indonesia, 1, beban rakyat jadi sangat berat. Lihat gambarnya, sangat kekurangan. Sebagian tanah dan hasil panennya harus dan juga diserahkan kepada Belanda. Juga harus kerja rodi, juga harus bayar pajak. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena kewajiban kerja rodi yang berkepanjangan hingga penghasilan menurun drastis. Akhirnya apa? Banyak wabah penyakit dan terjadi kelaparan di mana-mana waktu itu. Timbulnya banyak kemiskinan yang makin berat. Pada saat itu rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Nah, tapi bagi Belanda tentunya ini sangat menguntungkan. Kas negara Belanda yang semuanya kosong dapat jadi penuh. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran, surplus. Melebihi. Hutang-hutang Belanda lunas. Perdagangannya pesat. Dan Amsterdam sukses membangun jadi kota pusat perdagangan dunia. Baiklah. Tapi di balik itu ada tokoh yang menentang tanam paksa. Yang pertama ada Baron van Hove, seorang pendeta yang lama tinggal di Indonesia. Beliau berpidato di parlemen Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia. Juga ada Edward de Westdekker, mantan residen Lebak, Banten, yang sedih juga melihat
penderitaan rakyat Indonesia. Bapak ulang, Max Havelaar itu adalah buku yang diterbitkan oleh Multatuli, yaitu samaran dari Edward Westacre tadi, untuk menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Dan yang ketiga, Francis van der Voort menulis buku berjudul Kontrak 10 yang isinya mengecam tanam paksa. Akhirnya penghapusan tanam paksa juga secara berangsur-angsur mulai dihilangkan. 1860 tanam paksa lada dihilangkan. 1865 tanam paksa teh dan nila juga dihilangkan. Dan 1870 hampir semua jenis tanaman paksa telah dihapuskan. Dan tentunya kita tidak diam. Banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan atas ketidakadilan, atas pendudukan, atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Yang pertama adalah perlawanan Saparua, daerah Maluku, yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau kita biasa mengenal Kapten Patimura. Dibantulah perjuangan itu oleh Paulus Tihau, Christina Marta Tihau, Philip Matu Mahina dan sebagainya. Prestasinya berhasil merebut benteng Dordtstede di Saparua hingga Residen van der Burg tewas. Luar biasa. Selanjutnya ada Perang Padri. Penyebabnya Belanda terlalu jauh ikut campur dalam kerajaan, kebiasaan minum minuman keras yang sudah masuk ke kalangan istana. Pemimpin perlawanan yaitu Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo yang dibantu oleh para sahabatnya yaitu Kiai Majak, Gatot Alibasa, Pangeran Mangkubumi dan yang lainnya. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro menggunakan siasat gerilya, sedangkan Belanda menggunakan siasat benteng Stelsel. Ketika berunding, Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Batavia. Kemudian dipindahkan ke Manado. Selanjutnya dipindahkan ke Makassar dan meninggal di benteng Rotterdam 1855. Ada juga Perang Aceh oleh Teku Umar dengan taktik gerilya. Ada juga Banjar, Jagaraya, dan lainnya. Perjuangan tokoh-tokoh daerah itu dapat dipatahkan oleh Belanda karena perjuangan masih bersifat kedaerahan, teman-teman. Tidak ada koordinasi antara pejuang satu dengan pejuang lain di daerah lainnya. Perlawanan dilakukan secara sporadis, tidak serentak atau bersamaan. Perlawanan biasanya dipimpin oleh pemimpin yang karismatik sehingga tidak ada yang melanjutkan. Sebelum masa 1908, perlawanan dilakukan dengan kekerasan senjata. Dan yang terakhir, maunya para pejuang diadu domba. Diadu domba oleh para penjajah. Ini yang membuat kita berjuang, para pejuang patahkan oleh Belanda. Dan Pak Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu yang akan sulit karena melawan bangsamu sendiri. Begitulah I.R. Soekarno berkata. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.